Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami, komunitas Saham Best. Mari kita mulai analisa sebuah saham secara utuh dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Untuk Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga atau kode sahamnya Agro. Apabila Anda ingin ada sahamnya di request untuk dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Facebook maupun Instagram kami yang ada di kolom deskripsi untuk melihat siapa kami dan merequest saham-saham yang ingin dibahas di Instagram kami atau Facebook. Oke, saham Agro hari ini memang mengalami kenaikan yang cukup luar biasa, 130 poin atau 15,76% ke 955. Dan kalau kita lihat rentang harga harian Agro sendiri cukup bergerak liar ya, dari 830 sampai dengan 975 dengan total transaksinya adalah 395,24 miliar. Market capital sendiri dari Agro adalah 20,38 triliun rupiah. Kalau kita lihat rentang harga bulanan dari Agro, satu bulan terakhir Agro bergerak dari 750 sampai dengan 1675. 1675 ini juga merupakan all time high atau harga tertinggi selama 3 tahun terakhir dari Agro. Kalau kita melihat secara bulanan atau secara monthly, maka harga Agro saat ini sudah cukup murah. Karena ada di kisaran 955 ya. Jadi masih cukup murah. Cuman kalau kita melihat dari harga terendahnya di 1 tahun terakhir, maka Agro terlihat memiliki harga terendah di 78. Jadi harga sekarang tentu saja 955 sudah cukup tinggi kalau kita lihat dari 78 ya. Kemudian kalau kita lihat investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 7,26 miliar rupiah. Dan selama 1 bulan terakhir tercatat melakukan net foreign sale sebesar 8,66 miliar rupiah. Tetapi kalau kita lihat secara year to date atau 1 year atau dari 1 tahun terakhir, tampak investor asing melakukan net buy sebesar 4,83 miliar rupiah. Lalu kalau kita lihat saham Agro sendiri, sebenarnya sudah cukup lama melantai di pasar modal Indonesia. Tepatnya sejak 8 Agustus tahun 2003. Dengan pemilik saham utamanya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebesar 87,1%, sedangkan masyarakat memiliki 12,9%. Sedangkan Board of Commissioners-nya atau Dewan Komisarisnya sejak tanggal 19 Februari 2020 dipimpin oleh Komisaris Utama Bapak Budi Satria dengan Direktur Utamanya adalah Ebenezer Girsang. Kalau kita lihat dari performance saham Agro, earning per share dari Agro sendiri tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan hampir separuh, kemudian mengecil lagi ke tahun 2019, dan di tahun 2020 earning per share Agro nampaknya akan sama seperti di tahun 2019, yaitu di angka 2. Kemudian kalau kita lihat sales dari Agro adalah 1,49 triliun, asetnya 27,94 triliun rupiah, liability 23,72 triliun, ekuitas atau equity 4,22 triliun, net profitnya 25,4 miliar rupiah. Book value per share sendiri dari Agro adalah 198. Jadi menghasilkan valuasi yang luar biasa buat Agro
PER-nya, price earning ratio-nya adalah 601,84 kali. Sedangkan price to book value ratio-nya adalah 4,83 kali. Jadi secara valuasi bisa kita kategorikan saham agro ini sangat mahal secara valuasi. Kemudian kalau kita melihat dari profitability-nya, maka saham agro menghasilkan net profit margin yang hanya 1,71% dengan return on equity-nya hanya 0,8%. Jadi kalau kita bandingkan dengan saham-saham perbankan atau saham-saham yang ada di dalam satu sektor, dapat kita lihat bahwa saham agro ini secara valuasi sangat mahal, sedangkan secara profitabilitas, secara keuntungannya juga sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan angka inflasi yang bergerak dari kisaran 3-7%, maka laba dari agro ini berada di bawah inflasi. Satu-satunya dari data fundamental yang cukup menggembirakan adalah dari tahun 2016 sampai tahun 2019 agro rutin membagikan dividen. Tapi tahun kemarin maksudnya tahun 2020, agro absen membagikan dividen. Lalu kalau kita pindah ke sisi teknikalnya, saham agro saat ini kalau kita lihat dari primary trendnya sedang uptrend karena terlihat bahwa candlenya bergerak di area atas dari garis MA 200. Kalau kita lihat secondary trendnya, agro bergerak downtrend karena candlenya berada di bawah dari MA 20. Bila dilihat dari volume perdagangan, terlihat kenaikan transaksi yang menandakan tren masih kuat. Kalau kita melihat dari indikator MACD, garis percentage K belum memotong garis percentage D untuk membentuk pola golden cross. Sehingga ini belum merupakan sinyal beli, sehingga masih perlu wait and see atau menunggu bagi Anda yang belum memiliki saham agro. Demikian juga bila kita melihat indikator stokastik, saat ini harga sedang berada di fase oversold dengan garis biru ke arah atas di fase netral yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan tekanan jual sehingga harga saat ini bisa kita kategorikan cukup murah. Kalau kita melihat jajaran top 5 broker, maka top 5 broker sedang berada dalam posisi netral, top 3 broker sedang melakukan normal distribution, sedangkan top broker melakukan big distribution. Bagi kami, saham agro memiliki support pertama di 655, support kedua di 525 dengan resisten pertamanya di 955, sedangkan resisten kedua ada di harga 1150. Risk reward ratio saat ini bagi saham agro, risknya 45,03%, sedangkan rewardnya adalah 20,42%. Selanjutnya bila kita melihat dari volume profilnya, saham agro saat ini sedang bergerak di atas volume profile terpanjang yang berada di kisaran range harga 420. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai saham agro. Ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight maupun informasi menarik lainnya dari kami, komunitas Saham Best. Sampai jumpa.